Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMA Sederajat untuk tahun ini. Nah, di video ini kita akan membahas kisi-kisi geometri dan pengukuran, khususnya di bagian luas dan volume bangun datar serta bangun ruang. Ya, dalam mengerjakan soal-soal seperti ini perlu tentu semua ingat kembali ya rumus-rumus dari luas bangun datar ataupun dengan volume dari bangun ruang, termasuk luas permukaannya ya. Dan saya yakin materi ini kan pernah kita dapatkan sejak kita di kelas 5 SD ya teman-teman. Jadi perlu diingat kembali lagi. Tapi kalau misalkan kita semua sudah mulai agak lupa ya, nanti kita tuliskan rumusnya di pembahasan soal. Coba dilihat. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 dikali 20 meter. Ya, di tengah taman ini dibuat kolam berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 meter. Oke, coba kita visualisasikan dulu ya. Nah, seperti ini kurang lebih ilustrasinya. Nah, ini panjangnya adalah 30, taman ini ya 30 meter. Kemudian lebarnya adalah 20 meter. Kemudian di tengah taman ini dibuat kolam berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 meter. Ya, ini jari-jarinya ya. Oke, coba kita cek satu per satu. Yang pertama, luas taman seluruhnya di sini adalah 600 meter persegi, berarti luas persegi panjang. Ingat kembali apa rumus luas persegi panjang? Yaitu panjang dikali dengan lebar. Oke? Panjangnya di sini adalah 30, lebarnya 20. 30 kali 20 berarti 600 meter persegi. Berarti pernyataan ini benar. Nah, kemudian luas kolam. Luas kolamnya di sini 154, berarti rumus luas dari lingkaran. Luas lingkaran berarti rumusnya adalah pi dikali R pangkat 2. Pi-nya boleh kita ganti dengan 22/7 ya. Kemudian R-nya, karena di sini ya 7 ya, kita menggunakan 22/7 karena kelipatan 7. Oke, begitu ya. Ini dicoret, 22 dikali 7 berarti 154 meter persegi. Jawabannya benar ini ya. Nah, kemudian sisa luas taman setelah dibuat kolam adalah sekitar 446 meter persegi. Berarti yang dulu ini yang di sini yang dihitung. Berarti itu bisa langsung diperkurangkan. Jadi di sini tuliskan sisa taman, sisa luas taman sama dengan diperkurangkan saja antara luas persegi panjang dengan luas lingkaran. Ini 600 dikurangi dengan 154. Coba kita cakar ya. 600, 154 dikurang ini 10 ya. 6, 9 kurang 5, 4. Ini tinggal 5, 5 kurang 1, 4. Berarti 446. Betul. Nah, ini 446. Oke. Kemudian keliling kolam. Kelilingnya lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 dikali pi dikali R. 2 dikali 22/7 dikali dengan 7. Ini dicoret manja. 2 dikali 22, 44. Ini lagi benar ya, berarti semuanya benar. Oke, next nomor 2. Coba ya dipahami dulu teman, silakan. Ya. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang, ini panjangnya 50, lebarnya 30, kemudian tingginya 40. Oke, akuarium ini diisi air setinggi 25 cm. Katakanlah ini tingginya adalah 25 cm. Nah, oke, pilih semua jawabannya Anda anggap benar. Yang pertama, volume penuh ya, berarti volume keseluruhan. Itu adalah 60.000 cm persegi. Betul atau betul? Coba kita cek. Rumus dari volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 50, lebarnya 30, tingginya 40. 50 kali 30, 1.500 ya, dikali 40 dapatnya 60.000. Satuannya cm persegi. Jawaban ini, pernyataan ini benar. Oke. Volume air dalam akuarium adalah 375.000. Berarti yang ini sampai di sini saja. Berarti tinggi yang dipakai di sini adalah 25. Volume air
itu 50 dikali 30 dikali 25. 50 kali 30, 1500 dikali 25, 37.500 ya, sentimeter persegi. Sentimeter pangkat 3 sentimeter kubik ya. Oke, pernyataan ini benar. Yang berikutnya di sini, ini dulu ya, nggak apa-apa, sisa ruang kosong. Berarti yang di sini tinggal diperkurangkan ya teman, 60.000 dikurangi dengan 37.500 dapatnya 22.500, ini benar juga. Untuk yang di sini, luas permukaan bagian dalam akuarium tanpa tutup, sebenarnya ini kita hitung luas permukaan balok ya, tetapi tanpa tutup. Ya, berarti kita nggak perlu hitung yang tutupnya yang di sini, yaitu panjang kali lebar gitu ya. Nah, seperti ini caranya. Luas permukaan balok balok ya, teman. Ini balok tanpa tutup. Kita langsung saja luas permukaan sama dengan kita tulis dulu luas permukaan keseluruhan, yaitu rumusnya adalah 2PL tambah 2PT tambah L dikali T. Kemudian dikurangi dengan panjang kali lebar. Ya, dikurangi dengan alasnya, atapnya atau tutupnya. Nah, tinggal kita masukkan 2 kali panjang kali lebar berarti 50 dikali 30. Kemudian tambah PT 50 dikali 40 tambah 30 dikali 40. Dikurangi dengan PL 50 dikali 30. Oke, ini kita hitung ya. 2 ini 1500 ditambah 50 kali 40 2000. Tambah ini 1200 dikurangi dengan 1500. Oke. Ini 2 dikali 1500 tambah 2000 berarti 3500 ditambah dengan 1200 berarti 4700. Dikurangi 1500. Ini dapatnya 9400 dikurangi 1500 dapatnya 7900. Oke, berarti pernyataan ini salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2 dengan 4. Oke, bisa ya? Next nomor. Ya, tapi sebelumnya ini kembali saya ingatkan ya teman, di tanggal 22 bulan ini kita punya kegiatan Zoom 12 kali pertemuan, biayanya cuma 69.000. Ya, kalau misalkan berminat, teman-teman boleh klik link pendaftaran di bagian komentar di bawah video ini, atau boleh di WA, nomornya tertera di sini ya teman. Oke, belajarnya itu malam jam 7 sampai jam 9 malam ya IB. Kalau misalkan teman-teman semua ketinggalan sudah daftar tapi ketinggalan pertemuan misalkan pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu boleh teman-teman nanti boleh disimak rekamannya. Kalau masih bingung itu bisa ditanyakan di grup khusus ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 3. Silakan. Ya, 2 menara sejajar dengan jarak kaki 24 meter, tinggi menara pertama 15 meter dan menara kedua itu 9 meter. Kabel ditarik dari puncak menara ke menara pertama ke puncak menara kedua. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu ini. Ya, ini kalau kita ilustrasikan seperti ini kurang lebih. Ya, ini menara yang pertama, kemudian ini menara kedua. Yang dihitung di sini adalah jarak dari puncak kedua menara. 2 menara ini sejajar dengan jarak kaki 24 meter, ini 24 ya. Kemudian tinggi menara pertama 15 meter. Kemudian tinggi menara kedua adalah 9 meter. Nah, sekarang selisih tinggi kedua menara adalah 6 meter. Betul atau betul? Ya, ini kan selisihnya 15 kurang 9, 6. Ini benar. Panjang kabel adalah 25 meter. Berarti kita harus menggunakan ini. Kita hitung dulu dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras. Ini kita hubungkan dulu ya pakai garis bantu. Ini 6, kemudian ini 24 ya. Berarti untuk menghitung sisi miringnya di sini itu menggunakan Pitagoras 24 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 24 kuadrat ini 576 ditambah dengan 6 kuadrat 36. Berarti di sini M-nya adalah akar dari 576 tambah 36, 612. Kalau kita bingung dalam menentukan akar, kita pecah dulu ini, kita uraikan jadinya 36 dikali 17. Oke, berarti akarnya 36, ini adalah 6 akar 17 ya.
Berarti di sini coba kita cek panjang kabel adalah 25 meter, ini salah ya. Terus di sini panjang kabel lebih pendek dari jarak kaki menara. Coba kita lihat dulu. Kita bandingkan, ini kan panjang kabel 6 akar 17. Oke, di sini titik-titik dulu. Kemudian jarak kaki menara itu adalah 24. Ya, ini 24 di sini. Bagaimana cara menghitungnya ini, teman? Karena kan di sini akar. Bagus kalau kita pangkat duakan masing-masing ruas. Ini kalau kita kuadratkan masing-masing ruas berarti 36 dikali 17. 36 dikali 17 berarti 612. Kemudian 24 kuadrat 576. Oke. Nah, ini kita bandingkan. Berarti jelas ya 612 ini lebih besar daripada, lebih panjang daripada 576. Jadi ini pernyataan salah. Kemudian panjang kabel lebih panjang daripada selisih tinggi menara. Nah, coba kita bandingkan. Ini 6 akar 17. Kemudian selisih tinggi menara itu 6. Nah, ini langsung jelas kelihatan ini lebih panjang ya. Kenapa? Karena ini kan ini sudah sama. Sementara di sini ada akar 17. Akar 17 itu berarti 1 komaan gitu ya. Bukan 1 koma maksud saya. 4 koma begitu. Jadi mesti lebih panjang. Jadi ini pernyataannya benar. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 3 ini. Kita lanjut ke soal nomor 4, silakan. Ya, sebuah tabung memiliki diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Berarti ini jari-jarinya adalah 14 dibagi 2 dapatnya 7. Tabung tersebut diisi penuh air. Nah, sekarang volumenya adalah, volume tabung berarti pi R kuadrat dikali T. Pi-nya boleh kita ganti 22/7, R-nya 7 dikali 7, tingginya 20. Ini kita bisa coret manja ya. 22 dikali 7, 154 dikali dengan 20, dapatnya 3080 cm kubik. Oke, pernyataan ini benar. Kemudian luas permukaan tabung. Apa rumus luas permukaan tabung? Yaitu 2 pi R dikali R tambah T. 2 dikali 22/7, R-nya adalah 7. 7 ditambah dengan tingginya 20. Ini kita bisa coret manja, 7 dengan 7, 2 dikali 22, 44. Dikali 7 tambah 20, 27. 44 dikali 27, 1188. Jawabannya, oh ini salah ya. Kemudian, jika air dituangkan ke botol berkapasitas 770 cm kubik, maka terisi 4 botol penuh. Nah, ini tinggal kita bagi teman-teman ya, volumenya ini dibagi dengan 770. Ini kalau dibagi 3080 dibagi dengan 770 dapatnya 4. Berarti pernyataan ini benar. Jari-jari tabung adalah 7 cm, ini juga benar. Ya, jelas ya. Next nomor 5 silakan. Nah, sebuah lapangan berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 28 meter. Berarti jari-jarinya adalah 14 meter. Nah, ini benar langsung. Nah, sekarang kita cek luas lapangannya. Berarti sama dengan luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran, ini 1/2 dikali pi dikali R pangkat 2. 1/2, pi-nya diganti 22/7. R-nya 14, dikali 14 lagi. Ini ada yang bisa dicoret. 22 ya. Langsung saja ini 14 dicoret dengan 2 dikali 7. Ini kan 14 ya, dicoret dengan yang di sini. Jadinya 22 dikali 14 ini dapatnya 308 meter kuadrat, meter persegi. Berarti pernyataan ini benar. Kemudian keliling lapangan, keliling setengah lingkaran. Berarti di sini yang ini kita hitung ya. Ini adalah setengah lingkaran. Ya, ditambah dengan diameternya. Kita cari dulu panjangnya setengah lingkaran ini, yaitu 1/2 dari keliling lingkaran adalah rumusnya 2 pi R. 2-nya dicoret, pi-nya 22/7 dikali dengan R. R-nya 14. Berarti 14 bagi 7, 2. 2 dikali 22, 44. Panjangnya ini 44.
kemudian diameternya itu 28. 44 ditambah 28 itu 72. Berarti pernyataan ini salah. Yang berikutnya di sini, keliling lapangan terdiri dari busur lingkaran yang ini namanya busur, dan diameter. Betul, pernyataan ini betul ya. Oke, semoga bisa dipahami untuk nomor 5. Next, nomor 6 silakan. Nomor 6 ini kita jadikan oleh-oleh ya, teman. Coba-coba diskusikan dengan rekan-rekannya, dan kalau berkenan boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini. Nanti di pembahasan berikutnya kita bahas ya, beserta dengan soal-soal lainnya. Oke, kita akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.